Selamat datang di segmen interview Johannes Untoro Library. Selama 30 menit ke depan, Infoliters akan disuguhkan dengan info-info yang menarik yang pastinya akan menambah wawasan Infoliters dari narasumber-narasumber yang sudah pasti kompeten di bidangnya. Bicara tentang film, pastinya Infoliters semua sudah tahu dong. Kebanyakan dari kita pasti sudah sering menyaksikan film baik di bioskop ataupun di platform berlangganan. Nah, hari ini kita tidak akan membahas tentang film yang biasanya kita tonton di bioskop, tetapi hari ini kita akan membahas seputar film pendek. Apa itu film pendek? Mulai dari sejarah sampai kepada proses pembuatannya. Dan saya tidak akan sendirian di sini. Saya sudah bersama-sama dengan seorang narasumber yang sudah pakar di bidang perfilman, yang pastinya akan membagikan informasi-informasi kepada Infoliters seputar film pendek. Sudah ada bersama-sama dengan saya, Bapak Johannes Baptista Anton. Beliau merupakan seorang director, juga saat ini mengajar di Universitas Pelita Harapan, di Fakultas Desain, jurusan Desain Komunikasi Visual dengan konsentrasi sinematografi. Halo Bapak. Halo saya panggilnya biar lebih akrab Pak Anton aja ya. Boleh, ya. Salam sehat, salam literasi. Iya, salam literasi. Infoliters, sebelumnya saya mau sampaikan juga di sini bahwa semua petugas atau kru yang saat ini berada di lokasi sudah mengikuti protokol kesehatan. Jadi sekalipun kita di sini tidak menggunakan masker, kita sudah mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Ya, sekali lagi selamat datang. Terima kasih Pak Anton. Diundang. Terima kasih sudah hadir di Johannes Untoro Library hari ini. Baik. Kita mau tanya-tanya Pak Anton nih seputar film pendek. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan singgung tadi di awal, Pak. Apa sih Pak film pendek itu? Ya, menarik. Jadi kalau kita bicara definisi film pendek itu tidak lepas dari sebetulnya yang kita kenal dengan durasi atau time atau waktu dari satu film itu sendiri. Nah, sebetulnya beberapa literasi itu menyebutkan bahwa yang disebut dengan film pendek itu adalah film dengan durasi di bawah 60 menit. Tetapi seringkali juga ada yang mengatakan bahwa sebutan film pendek itu bergantung juga dengan berbagai bentuk festival yang diselenggarakan. Ya. Jadi sangat variatif, tapi mungkin kita bisa pegang biasanya itu di bawah 60 menit. Nah, kalau kita bicara soal festival ya, festival itu memang sering sekali itu menjadi patokan ya sebutan film pendek ya. Yang kemudian kadang-kadang juga dari festival-festival itu, misalnya contohnya Festival Film Cannes itu 15 menit maksimal ya. Tapi kemudian Academy Awards itu ada 40 menit. Festival Film Indonesia 59 menit. Nah, tapi semuanya bisa kita tarik kesimpulan bahwa durasi dari film pendek, disebut film pendek itu di bawah 60 menit. Seperti itu kira-kira. Ya. Oke, berarti film pendek itu bukan film yang dipendek-pendekin ya Pak ya? Bukan film panjang yang dipendek-pendekin. Ya, betul sekali. Tetapi memang film yang diproduksi dari awal memang sudah dipikirkan, direncanakan, diproduksi dengan durasi di bawah 60 menit. Begitu. Oke Pak. Terus boleh diceritakan nggak ya Pak, sejarahnya film pendek itu ada baik di luar negeri ataupun sampai ada di Indonesia, Pak? Oke, kalau di luar negeri sebetulnya ya, film pendek itu sendiri tidak lepas dari sejarah film sendiri. Pada awal-awalnya memang diproduksi, itu film pendek ya. Misalnya tuh Lumiere Brothers ya, itu jadi dia cuma merekam kegiatan orang keluar dari pabrik setelah bekerja. Nah, itu sangat pendek gitu ya. Lalu kemudian kalau berbicara lagi seterusnya, perkembangan film pendek atau short film itu di tahun 1910 ya. Di tahun 1910 itu orang sudah mulai melihat film pendek ini sebagai salah satu tayangan yang menarik ya. Nah, biasanya genre-nya komedi ya, banyak kan komedi gitu, film-film lucu gitu ya.
Nah, tapi kemudian berlanjut terus tahun 1930-an itu mulai redup nih pamornya film pendek karena mulai film panjang-panjang ya. Film panjang-panjang baru kemudian muncul lagi di tahun 1950 ya, tahun 1950 bahkan kemudian tidak berkembang hanya di negara Amerika saja, bahkan di Jerman, kemudian di Prancis dan di Inggris itu mulai orang mulai melihatnya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang tidak bisa lepas pengaruh kehadiran film pendek itu dengan kehadiran lembaga pendidikan pertama kali yang membuka Departemen Sinematografi dan Film, yaitu kalau dulu namanya LPKJ ya, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Sekarang kita kenal dengan IKJ, ya itu sekitar tahun 1970-an ya. Nah, untuk tugas-tugasnya itu mereka bereksperimen dengan film pendek ya, mungkin karena waktu itu membuat film itu mahal, ya harus dengan seluloid dan lain sebagainya itu kan mahal sekali, maka dibuatlah film pendek. Tetapi tetap kembali kemudian eksperimen itu kemudian menghasilkan juga karya-karya yang sangat baik saat ini. Jadi dan sekarang punya ini sendiri ya, punya apa ya, punya komunitas, bahkan punya penggemar sendiri di hati para audiens seperti itu. Itu kira-kira sejarah singkatnya. Sejarah singkatnya sampai ada di Indonesia sampai ya Pak. Berarti di pertama Indonesia. kali film pendek itu ada di Indonesia, lembaga. Ya, tidak lepas dari LPKJ itu ya, LPKJ. Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta ya. Baik Pak. Seperti itu. Film pendek sendiri itu biasanya dibuat untuk tujuan apa aja sih Pak? Film pendek dibuat sebetulnya yang pertama adalah sebagai wadah kreativitas ya. Yang utama itu wadah kreativitas dari para pembuatnya ya, sineasnya. Tapi bisa juga sebagai sarana untuk menyampaikan sebuah informasi. Ya. Informasi ini berbagai jenis ya, mulai dari propaganda mungkin bisa juga, mulai dari kampanye, bahkan bisa juga tutorial. Nah ini sangat variatif ya, untuk variatif sekali tujuan membuat sebuah film pendek gitu ya. Karena ada banyak juga kan bentuk-bentuknya, ada yang fiksi mungkin, ada yang dokumenter gitu, ada yang komersial, semuanya. Kalau kita merujuk pada definisi pertama bahwa film pendek itu di bawah 60 menit, wah banyak sekali jenisnya. Jadi tujuannya juga sangat beragam, seperti itu. Tergantung dengan jenis si film pendek itu Betul, sendiri. tergantung dengan jenis film yang akan diproduksi, sesuai dengan tujuannya nanti, gitu. Seperti itu. Dan apa yang membedakan film pendek dengan film panjang mungkin Pak? Mungkin tadi kan kita di awal udah bicara soal durasi mungkin sudah betul, pasti ya Pak. Ya. Apa sih yang membedakan gitu? Karena film pendek itu sendiri kan kalau di Indonesia saat ini belum begitu diminati gitu ya Pak. Maksudnya belum ada bioskop atau yang menayangkan secara komersil gitu Pak. Betul, oke. Jadi begini, kalau dibandingkan dengan film panjang, tentu saja kaitannya dengan durasi, tentu juga akan sangat berpengaruh dengan apa yang kita sebut dengan plot atau alur cerita. Jadi kalau di film pendek itu biasanya lebih padat, lebih lugas, gitu ya. Lalu banyak berbagai unsur-unsur lain yang memang harus diramu dan muncul dengan dominan di film pendek. Ya, itu satu. Pasti perbedaannya itu. Ya, itu yang perbedaan yang paling kuat. Saya kira itu ya perbedaannya. Mungkin nanti akan bisa dijelaskan ya seperti apa sih film pendek yang tahapan-tahapan yang harus atau poin-poin apa yang harus dipikirkan di film pendek. Iya, jadi ini itu kaitannya gitu ya. Berkaitan dengan pertanyaan saya yang selanjutnya nih Pak. Dalam tadi kan kita udah bicara soal definisi, sejarah begitu. Dan sekarang kita mau masuk ke proses pembuatannya. Nah, Bapak tadi sudah singgung soal tahapan-tahapannya. Mungkin dari situ bakal kelihatan nih bedanya dengan film panjang dan film pendek. Boleh dijelasin Pak, apa-apa saja sih tahapan-tahapan atau apa yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan film pendek Pak? Ya, sebetulnya tahapan itu tidak ada bedanya. Tahapan dalam sebuah proses produksi. Kita kenal dengan namanya, yang pertama itu harus ada skrip kan. Ya, atau naskah ya. Maka ada yang namanya script development, itu yang pertama gitu ya. Jadi sebelum memikirkan yang lain-lain, script development dulu. Nah itu juga sama ya, muncul. Tapi mungkin kalau film pendek itu mungkin lebih tidak melibatkan banyak orang ya. Bisa saja kalau film pendek itu saya penulis naskahnya, saya sekaligus ingin mensutradarai gitu ya. Baru atau mungkin ada lagi nanti produsernya. Jadi itu lebih independen ya, lebih independen. Kalau mungkin kalau di film panjang
kita kenal basicnya itu kan biasanya ada tiga orang yang menentukan, scriptwriter, kemudian ada director, ya kan, lalu kemudian ada produser. Nah ini ngobrol dulu nih untuk script development. Nah sebenarnya hampir sama gitu ya. Nah sesudah itu ada tahapan pre-production atau praproduksi bahasa Indonesianya. Itu juga sama. Nah seringkali orang menjadikan satu nih, ya, script development itu juga masuk dalam pre-production. Itu kalau di film pendek untuk menyederhanakan gitu ya. Sesudah itu ada tahapan berikutnya, produksi. Produksi itu kalau orang kenal sama juga dengan syuting ya. Syuting lalu kemudian ada post production, ada masuk juga editing, mulai dari offline editing, online editing, terus kemudian memasukkan ada sound mixing dan scoring dan lain sebagainya. Itu hampir sama sebenarnya tahapannya. Hanya mungkin karena sebetulnya atau awal-awalnya memang short film ini dibuat untuk mereduksi biaya atau budget, maka sering dibuat lebih sederhana, gitu ya. Lebih sederhana mungkin ya kembali dari script development-nya juga dibikin lebih sederhana, seperti itu kira-kira. Kalau tahapannya sama semua ya. Ya kalau pre-production jadi merencanakan bagaimana siapa lantik krunya, lokasinya di mana jika direncanakan, mungkin juga memulai membuat storyboard dengan shot list dan lain sebagainya. Lalu kepada syuting juga sama ya, preparation dan lain sebagainya. Post production-nya juga sama. Cuman ya semua kembali lagi kepada misi utamanya adalah dengan budget yang minimize. Seperti itu kalau mulai tahapannya gitu ya. Kira-kira. Nah, selain tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi ya, script development, pre-production, production and post production, sebenarnya juga ada beberapa tips, dan ini memang kekhasan dari sebuah film pendek ya yang perlu diperhatikan. Pertama misalnya script ya, atau skenario ya orang bilang ya, atau naskah ya. Nah script ini sendiri kita semua sepakat ya, setiap film itu harus ada konfliknya ya. Jadi konflik itu macam-macam ya, konflik itu macam-macam, bisa konflik antara protagonis dengan antagonis, bahkan bisa konflik di dalam diri sendiri misalnya ya, orang dengan dirinya sendiri. Intinya adalah konfliknya, ada pertentangan seperti itu. Nah itu harus muncul dalam sebuah film gitu ya. Nah ini biasanya yang digarap dengan lebih lugas di dalam film pendek gitu ya. Seperti itu. Jadi grafiknya mungkin kalau di film panjang itu bisa pelan-pelan set up gitu ya. Tapi kalau di film pendek itu mungkin lebih cepat seperti itu ya. Memang betul ada unsur kalau kita bicara soal stages dalam naskah gitu, memang betul ada introduction, tapi introduction itu pun bisa sambil konflik kalau di film pendek gitu ya. Di tengah konflik itu sebenarnya ada introduction juga, misalnya dengan dialog gitu ya. Misalnya dengan dialog gitu ya. Kamu kan memang anak yang sudah saya pelihara dari dulu, kenapa kamu sekarang ngotot nggak mau menurutin perkataan saya? Itu kan ada introduction sebenarnya. Oh berarti si lawan bicara aktor ini adalah orang yang sudah dipelihara dari dulu gitu ya, maksudnya sudah dibesarkan dari dulu seperti itu. Tapi itu di tengah-tengah konflik. Nah itu khas ya, itu bisa menjadi hal yang khas dari sebuah film pendek. Lalu kemudian ada yang disebut dengan kejutan ya, kejutan dalam skripnya ya. Itu salah satu kunci keberhasilan juga. Jadi orang lebih sering mengingat sebuah film pendek, itu ada plot twistnya gitu ya, atau misalnya twist ending, akhirnya itu twist gitu ya, orang nggak menduga gitu, akhirnya kok seperti ini, atau kadang-kadang dibuat menggantung juga, silahkan nanti yang nonton terserah ya kan, endingnya silahkan dipikirkan sendiri seperti itu ya. Nah itu kan menarik ya, itu memang itu yang perlu menurut saya dalam penulisan skrip, skenario itu perlu diasah begitu tajam. Nah hal lain juga kita harus berpikir short film ini juga semakin pendek itu semakin baik. Kenapa semakin pendek semakin baik? Logika sederhana saja sebetulnya ya, kalau kembali lagi masalah budget. Kalau semakin pendek berarti kan proses produksinya dan lain sebagainya lebih singkat. Artinya kalau lebih singkat, katakanlah dia harus sewa alat dan lain sebagainya, durasi sewa alat juga mungkin 1 hari, 2 hari seperti itu. Ya. Nah kemudian hal lain adalah bisa kita dalam short film itu kita bisa mengangkat single moment. Single moment itu artinya di dalam waktu tertentu ya, atau di suatu kejadian tertentu gitu ya,
itu sudah bisa menjadi short movie atau short film ya. Misalnya contohnya, ada 2 orang masuk ke dalam lift gitu ya. Ketika sampai di dalam lift, tiba-tiba liftnya mati, macet, cedat, ya kan? Hanya tinggal 2 orang yang tadinya tidak mengenal, ya kan? Tapi mungkin di kejadian itu bisa saling mengenal, bahkan kemudian bisa menjadi sebuah konflik di situ. Ya. Tapi itu hanya single moment kan sebenarnya ya. Iya, iya Pak. Hanya lift mati, kita terjebak di dalam lift mati gitu. Tapi mungkin kita sudah bisa masing-masing tokoh itu bisa tahu gitu ya lawannya siapa gini ya. Seperti itu. Ya, itu jadi single moment juga gitu. Apakah itu suatu keharusan? Tidak juga ya, tidak juga. Itu bergantung dengan creativity. Tapi biasanya rata-rata itu mengambil single moment. Seperti itu. Lalu tips yang lainnya mungkin gunakan sesedikit mungkin model atau talent atau aktor ya. Ya 2-3 talent gitu ya. Pertimbangannya ya karena mungkin proses produksinya kita bisa lebih singkat gitu ya. Tentu saja mengorganize begitu banyak aktor lebih sulit daripada 2 atau 3 aktor. Jadi dari awal mungkin sudah harus dipikirkan. Jadi waktu menulis skrip awal itu sudah diperhitungkan gitu ya. Perlu nggak ya saya pemeran ini, aktor ini perlu nggak ya sampai 5 ini perlu nggak sebenarnya? Atau misalnya bisa di-cut aja gitu ya. Seperti itu. Lain kemudian hal lain yang perlu diperhatikan juga lokasi ya. Sesedikit mungkin menggunakan lokasi gitu ya. Seperti yang saya ceritakan tadi di dalam lift itu kan ya kita cuma negosiasi sama yang punya gedung gitu ya. Gimana bisakah kita gunakan untuk syuting lokasinya di situ, atau kalaupun kita harus set up gitu ya, membangun set prop sebuah lift itu tentu saja karena satu lokasi ya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak menekan biaya. Seperti itu. Yang terakhir adalah, nah ini yang penting sebenarnya. Jadi skrip memang komandan gitu ya, tapi skrip tidak bisa berdiri sendiri tanpa audiovisual yang baik. Jadi penggarapan audiovisual ini juga harus menjadi menjadi fokus juga ya, harus menjadi suatu tujuan ya. Jadi jangan cuma oke, yang penting skripnya keren gitu ya. Enggak, zaman sekarang sudah tidak seperti itu. Ya. Apalagi sekarang teknologi digital yang luar biasa ya, dengan kamera, dengan lighting yang bisa kita dapatkan dengan harga yang relatif terjangkau, tapi dengan kualitas yang baik. Jadi sebetulnya tidak ada alasan gitu ya. Ini kan film pendek, jadi oke lah bisa dimaklumin kalau audionya kurang bagus ya, visualnya kurang bagus, enggak ada alasan kalau sekarang. Karena itu tidak akan bisa bersaing dengan yang lainnya. Satu hal lagi yang perlu dicatat adalah film pendek biasanya diputar tidak sendirian. Biasanya akan diputar bersamaan dengan film pendek yang lain. Nah, jadi harus dipikirkan juga. Artinya ada slot tersendiri, ada slot. Nah, itu kan harus memerlukan banyak pertimbangan. Ya kan? Bagaimana dengan film yang lain ya? Apakah kita bisa stand out film kita dibandingkan dengan film yang lain? Apa yang membuat orang lebih terkesan dengan film kita? Jadi sebenarnya film pendek itu ya keren sih gitu ya. Hanya mungkin ya sekarang sudah mulai kok. Sekarang sudah mulai di Indonesia ini banyak sekali komunitas-komunitas film ya di seluruh negeri ini, di kota kecil, kota besar itu yang memang fokus ke film pendek. Karena itu biayanya lebih murah, kita tidak didikte. Maksudnya kita bisa sangat idealis dalam memproduksi sebuah film pendek. Makanya sering kali orang menyebut juga film pendek itu, oh itu film indie ya, film independen gitu ya. Meskipun independen juga banyak yang film panjang. Tapi rata-rata film pendek itu memang ya sudah bergantung dengan kreatornya ya, idealismenya itu jauh lebih bebas. Dibandingkan dengan kalau misalnya kita ada kontrak tertentu dengan distributor dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira tips-tipsnya ya film pendek atau ciri khas dari film pendek yang ada di Indonesia. Agar informasinya tercapai ya Pak betul, ya, tujuannya betul dapat sekali. gitu ya Pak ya. Betul. Terus berdasarkan pengalaman Bapak nih, kira-kira apa sih kendala-kendala yang Bapak temuin mungkin dalam penggarapan film pendek itu sendiri Pak? Nah, oke. Jadi kalau penggarapan film pendek itu pasti
budget ya. Budget ya Pak ya. Budget. Balik lagi budget ya, budget gitu kalau membuat film pendek. Meskipun ya saya juga ngomong, banyak juga sekarang profesional yang memiliki budget besar masuk ke film pendek karena dia punya daya tarik tersendiri. Tapi kita bicara secara umum ya, produksi film pendek itu rata-rata budget, yaitu budget kita seringkali pendana kita itu terbatas ya. Jadi seringkali juga kadang-kadang ya dari idealisme masing-masing kru gitu, masing-masing tim, oke, saya punya segini, saya punya segini, saya punya segini. Atau kalau kita bisa ketemu dengan eksekutif produser gitu ya, tapi misalnya perorangan gitu ya, tapi dia juga tidak bisa menjamin seluruhnya gitu. Ya itu ya umumnya. Jadi karena budget maka kemudian kadang-kadang kita harus berpikir tentang equipment, lokasi yang seefisien mungkin. Termasuk dengan kalau lokasi kalau bisa minjem gitu ya, jadi jangan sewa tempat seperti itu. Aktor kalau bisa pertemanan, kalau bisa syukur ya, ayo kita kerja sama-sama gitu ya. Maksudnya untuk idealisme tertentu gitu ya, jadi kita bukan komersial dan lain sebagainya. Belakangan juga aktor-aktor ternama pun mau gitu ya, selama apa yang kita tawarkan katakanlah skripnya menarik dan lain sebagainya, lalu tujuannya itu untuk sesuatu yang positif, mereka mau. Jadi untuk intinya adalah itu ya sebenarnya gitu ya, kendalanya itu balik biaya itu ya Pak ya, biaya. budgetnya. Nah kalau teknis itu juga seringkali bisa menjadi kendala karena itu tadi ya balik lagi karena kita sewa budgetnya terbatas gitu ya, mungkin alat-alatnya juga terbatas gitu, ada kendala di alat misalnya seperti itu gitu ya. Baik Pak, mungkin boleh diceritakan gitu Pak, kayak tadi kan berhubungan dengan budget nih Pak, pernahkah Bapak mengalami kekurangan kru gitu Pak di satu dalam proses produksi, Bapak bisa juga merangkap jadi kru ini bagian ini bagian ini. Oh iya Pernah betul nih ya. Bapak mengalami kendala seperti itu Pak? Sering ya Pak ya? Sering ya, kalau namanya film pendek itu sering merangkap ya. Jadi kalau memang kita bicara soal apa ya, struktur kerja dalam sebuah film itu kan bisa sangat kompleks ya, bisa banyak sekali, ada director gitu, ada asisten director gitu ya, lalu ada line producer, ada manajer, kemudian ada manajer lokasi, banyak banget ya. Sebetulnya ya kalau sebuah industri film itu, makanya industri film itu menjadi hal yang menarik, terutama pemerintah juga sekarang mulai punya perhatian ke sana karena bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, untuk film pendek memang biasanya itu lebih ramping lagi gitu ya. Nah, seperti tadi pertanyaannya ya, pernah nggak ketemu kendala gitu ya hingga merangkap-rangkap? Oh sering gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Astrada gitu, biasanya Astrada bisa 2-3. Syukur ada Astrada, kadang-kadang tidak ada gitu ya. Jadi single fighter nih gitu ya. Kalau kemudian ada produser gitu, kadang produser ada beberapa, ya ini mungkin cuma satu gitu ya. Lalu kemudian ada director of photography atau pengarah kamera misalnya ada satu, nanti ada campersnya beberapa gitu. Nah, tapi mungkin itu bisa cuma 2, bahkan mungkin cuma 1 gitu ya. Nah itu yang sering terjadi. Jadi itu juga perampingan kru itu memang harus dipikirkan ya. Mungkin nggak ini diproduksi dengan kru yang sedikit. Ya kembali lagi. Tapi kalau misalnya ada donasi misalnya atau ada founding gitu ya, nah itu kita bisa lebih bebas gitu ya dengan kru yang lebih banyak gitu ya, seperti itu. Nah itu sama ya, baik untuk film pendek fiksi maupun film pendek dokumenter. Itu bergantung dengan kebutuhan dan budget. Oke gitu. Pak. Nah Infoliters setelah mendengar penjelasan dan informasi-informasi yang disampaikan oleh Bapak Anton tadi, ini kami akan menampilkan showreel di mana Pak Anton terlibat nih dalam pembuatan film pendek itu tersendiri. Kami akan membagikannya untuk Infoliters. Mereka akan tahu bahwa saya sudah sembuh. Pihak rumah sakit tidak mungkin mengizinkan saya kalau saya belum sembuh. Kamu tahu, sakit kamu tuh apa? Sakit jiwa. Bukan cuma arah, bahkan Rampun Malut berjalan terlihat bersama kamu.
mereka kini uya karau beta. Saya serahkan semua hutang ini nih demi generasi ini nih. Karena dulu saya ini mau kemana? Jangkauan kampung ini Sumano dan Benawa ini jauh dari kabupaten. Anak-anak saya susah mau pergi sekolah di sana. Justru kepedulian itu saya melepaskan hutang untuk korbankan hutan tetapi ganti tanah manusia. Bukan mama duduk di atas papan atau di atas kursi, tapi mama duduk di atas tanah adat. Bahwa saya terima berdasarkan dengan pendidikan. April memang pernah menyampaikan kalau April pengen ikut saya ke Jawa. Ya April, iya toh? April, baru April kenapa mau ikut ibu ke Jawa? Kenapa? Dapat pukul dari mama. Oh, karena April dapat pukul dari mama. Kenapa dapat pukul? Bermain. Aduh, saya... Ya, kita tahu nih bahwa di UPH juga memiliki fakultas desain dengan program studi desain komunikasi visual dan konsentrasi atau peminatan di dalamnya ada sinematografi ya Pak ya. Betul, benar betul, ya Pak. Ya, Boleh ya. nggak Pak diceritakan nih sedikit tentang desain komunikasi visual atau fakultas desain ini Pak? Oke, baik. Silakan, Pak. Ya, baik. Kalau kita bicara yang lebih besar dulu ya, fakultasnya dulu ya. Iya. Kalau fakultas desain atau kita sebut School of Design, itu ada 4 program studi. Ya. Program studi yang pertama adalah desain komunikasi visual, lalu desain produk, lalu desain interior, lalu yang keempat adalah desain arsitektur. Nah, di dalam desain komunikasi visual, program studi desain komunikasi visual, itu ada 4 peminatan lagi atau 4 konsentrasi. Yang pertama adalah desain grafis, lalu kemudian ada sinematografi, ada animasi, dan yang terakhir ada ilustrasi. Nah, masing-masing ini sistemnya seperti ini. Ketika kita masuk ke desain komunikasi visual, pada 1 tahun pertama, itu kita akan belajar yang umum atau dasar ya. Itu sama semua ya. Jadi belum masuk ke peminatan atau konsentrasi. Baru kemudian masuk tahun kedua, mahasiswa itu bisa memilih sesuai dengan kemampuannya ya dan minatnya ke 4 konsentrasi tersebut ya. Nah, di dalam 4 konsentrasi tersebut itu juga kita kurikulumnya kita buat itu bisa saling tukar menukar ya. Jadi bukan tukar menukar tapi apa ya ceritanya? Jadi misalnya begini contohnya. Ada setiap konsentrasi itu membuka beberapa mata kuliah yang bisa diambil oleh konsentrasi lain. Bahkan oleh program studi yang lain. Kalau memang mau belajar ingin tahu tentang desain komunikasi visual. Jadi misalnya tata artistik itu khas miliknya sinematografi. Tetapi program studi yang lain yang kepengen ya mahasiswa, aku pengen tahu apa sih itu, gitu ya. Misalnya dari animasi misalnya, dia bisa masuk ke situ. Dari grafis, dia juga bisa belajar di situ. Demikian juga dengan yang lainnya gitu ya. Jadi, nah itu dibuat fleksibel, itu sebenarnya juga menjawab dari ini kurikulum pemerintah ya. Untuk salah satunya adalah Kampus Merdeka. Jadi peserta didik atau mahasiswa itu tidak dikotak-kotakan hanya, oh ini jurusan ini bisanya ini aja. Tapi dia juga harus lebih fleksibel mengerti dari jurusan-jurusan yang lain atau program studi yang lain. Dan itu yang diterapkan ya di desain komunikasi visual di Fakultas Desain atau School of Design. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau ngelihat kurikulum operasionalnya secara garis besar seperti itu. Dan ini fleksibel, kita lihat yang dengan fleksibilitas ini mahasiswa mendapatkan banyak sebenarnya, bisa mendapatkan banyak bekal ya untuk nanti di kemudian hari. Seperti itu kira-kira. Baik, ya. Siapa tahu nih Pak ada involiters di rumah yang mau bergabung dengan UPH. Boleh ditampilkan gitu Pak kontaknya, siapa yang bisa dihubungi gitu kalau misalnya involiters mau bergabung dengan UPH. Oh boleh sekali. Khususnya
School of Design. Ya, kalau untuk School of Design untuk fakultas mungkin bisa ke bagian admission ya, tapi kalau memang mau lebih detail lagi bisa menghubungin staff yang ada di School of Design seperti itu. Mungkin bisa dari direkturnya atau mungkin dari justru mungkin juga kalau mau masuk ke program studinya juga bisa menghubungi ketua program studinya seperti itu. Oke, baik Pak. Infoliters, dari penjelasan dan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Anton tadi, boleh saya ambil kesimpulan bahwa film pendek merupakan film yang berdurasi pendek dengan cerita yang singkat dan pada umumnya tidak lebih dari 60 menit. Jadi film pendek bukan film panjang yang dipendek-pendekkan, tetapi memang durasinya dibuat dengan di bawah 60 menit. Dan meskipun terkesan sederhana, terkesan durasinya pendek, film pendek sangat kompleks. Bagaimana dengan durasi yang singkat, pembuat film mampu menyampaikan tujuan dan informasi kepada penontonnya. Saya punya satu kutipan dari seorang sutradara terkenal. Only a generation of readers will spawn a generation of writers. Steven Spielberg. Sampai jumpa di pembahasan topik-topik lainnya di channel YouTube kami, Smart Literacies for a Better Life. Salam literasi. Untuk informasi mengenai topik hari ini, ada 7 sumber tercetak yang terdapat di gedung perpustakaan, serta sumber-sumber online seperti e-book dan e-journal yang bisa diakses di library.uph.edu. Ada lebih dari 5.000 e-book dan lebih dari 88.000 e-journal tentang topik hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang hari ini. Selain informasi yang Infoliters saksikan tadi, Infoliters juga dapat melihat sumber-sumber referensi lainnya yang bisa diakses di Perpustakaan Johannes Untoro. Silakan kunjungi website kami di library.uph.edu.